Wanita itu mengandalkan dirinya mengendarai Rolls-Royce, sengaja melawan arus dan menguasai jalur orang lain. Karena dia merasa mobil mewah miliaran itu memberinya kekuasaan. Yakin tak ada yang berani menolak memberi jalan. Tapi dia tak menyangka, mobil Hongki di depannya sama sekali tak sadar ada yang aneh. Saat pria itu sadar sudah terlambat untuk menghindar. Membanting setir pun tak ada gunanya. Kedua mobil bertabrakan hebat dari depan. Tak disangka setelah keluar dari mobil, wanita kaya itu bukannya minta maaf, malah langsung memaki pria itu habis-habisan. Seolah-olah bukan dia yang salah karena melawan arus. Dia menghina pria itu yang katanya cuma pantas bawa mobil Hongki yang rendahan. Katanya sama sekali tak sebanding dengan Rolls-Royce miliknya. Padahal dia sama sekali tak tahu, mobil Hongki itu adalah mobil kenegaraan edisi terbatas hanya 3 unit di dunia, simbol kehormatan negara. Hanya orang dengan identitas khusus yang boleh mengendarainya. Dan saat itu dia belum sadar betapa seriusnya situasi. Ternyata beberapa jam sebelumnya, pria itu baru saja menjemput abu jenazah kakeknya dari bandara. Seorang jenderal tua yang gugur di luar negeri bertahun-tahun lalu. Mengorbankan diri demi negara namun lama tak bisa pulang. Dan kini akhirnya kembali ke tanah air. Untuk menghormati jasa sang pahlawan, mobil kenegaraan Hongki dikerahkan. Dan dia sendiri yang mengawal abu jenazah ke lokasi upacara. Sementara wanita kaya itu masih belum tahu apa-apa. Terbiasa bersikap arogan. Dia menampar pria itu dengan keras. Dengan sombong dia bilang, kakeknya adalah orang terkaya di negeri ini. Bahkan kalau sampai membunuh orang pun dia bisa bayar ganti rugi. Dia juga mengancam pria itu harus bayar 1 miliar dulu baru boleh pergi. Kejadian itu bikin orang-orang yang menonton marah. Kerumunan mulai mengecam sikapnya yang semena-mena. Mereka menuntut dia segera bawa pria itu ke rumah sakit. Tapi saat ditantang begitu, dia malah makin menjadi. Menarik kerah baju pria itu sambil mengancam dengan garang. Bahkan kalau harus mati, pria itu tetap harus bayar 1 miliar dulu baru boleh mati. Pria itu baru mau membalas perkataan, langsung dipotong oleh si wanita. Dan dia kembali menampar pria itu dengan keras. Seorang kakek di dekat situ tak tahan melihatnya lalu mencoba menegur. Tak disangka malah kena marah besar. Dia menarik baju si kakek dan memperingatkan, kalau ikut campur lagi seluruh keluarganya akan celaka. Orang-orang jadi tak berani bicara lagi. Ada yang menarik si kakek ke samping dan menyuruhnya diam demi keselamatan. Perempuan macam itu bukan orang biasa yang bisa ditentang. Melihat semua orang diam, dia jadi makin tak tahu diri. Kembali memaksa pria itu menyerahkan uang ganti rugi. Pria itu akhirnya tak bisa menahan diri lagi. Dia bilang pada wanita itu, mobil Hongki ini bukan mobil biasa. Ini mobil kenegaraan senilai 3 miliar. Simbol kehormatan negara. Bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Dia kira ucapan itu akan membuat wanita itu sadar. Tapi tak disangka wanita itu malah mengira dia sedang menyombong. Dia lalu mengambil tongkat baseball dari bagasi. Dan saat pria itu lengah dia memukul dengan keras. Aksi itu akhirnya memicu batas kesabaran pria itu. Awalnya dia ingin bersabar demi kepentingan yang lebih besar. Tapi tak menyangka wanita itu begitu keterlaluan. Dia pun bersiap menelpon minta bantuan. Tapi ponselnya direbut dan dibanting ke tanah oleh wanita itu. Lalu dia kembali mengayunkan tongkat baseball dan memukulkannya ke mobil kenegaraan pria itu.